fi bayarin najasati wa izalatiha wa ma yufa'adu minha. Maslul tani iku perkara kang hadir ana baso fi bayarin najasati kang ing dalem mentelaken najis wa izalatiha wa nilangken najasa wa malan mentelaken najis yufa kang sepuro ambusarina minha saking najasa. Pasal ini menjelaskan tentang barang-barang yang najis, apa saja barang-barang yang najis, dan bagaimana cara menghilangkan najis. Juga najis-najis yang ditoleransi, dimakfu itu ditoleransi, itu najis yang bagaimana. Waya utawi najis iku al-muslimu al-ma'imu. Wawa utawi najis iku al-muslimu perkara kang mabuhaken al-ma'imu kang cair. Iki boleh dijelasaken definisi najis. Ma huwa najas wa ma adraka najas. Apa sejarah najis? Apa yang dimaksudkan najis? Ini enggak dijelaskan. Tapi hanya menjelaskan macam-macam dari barang yang dihukumi najis. Dari serupa ini ada indikasi bahwa najis itu merupakan hal yang ta'abbud. Hal yang ta'abbud itu hal yang sistem doktrinasi dari syariat. Kita tidak bisa mengklaim ini najis atau tidak najis, melainkan syariat yang menentukan ini najis dan tidak najis. Karena najasah ini termasuk golongan hal yang ta'abbud, golongan hal yang doktrin, maka tidak bisa dikiaskan yang lain. Walaupun nanti kenyataannya dalam mazhab Imam Syafi'i banyak najis yang dikiaskan, kias non najis. Definisi dari beberapa kitab tentang masalah najis ini ada berbagai macam. Kalau dalam bahasa Al-Quran, kullu ma harumatan awuha al-itlaq, yaitu segala sesuatu yang diharamkan dengan tanpa kodin, bukan karena sesuatu, bukan karena apa, memang diharamkan zahirnya. Barangnya diharamkan zahirnya bukan karena amrun akhar dan mencegah sahnya sholat, itu namanya najis. Tapi definisi yang semacam ini disebut dengan jauh. Wong sholat itu harus suci dari najis. Kemudian dalam najis diberi definisi hal yang mencegah sahnya sholat. Itu mulai kembali. Jadi yang benar itu hal-hal yang oleh syariat dianggap diharamkan dan dijadikan sebagai hal yang mencegah sahnya sholat, itu najis. Kullu mata harumatan nabu ala sabilil itlaq, bukan karena sulit, bukan karena uzur, jadi memang dalam keadaan normal dan bukan karena unsur lain, karena itu ini haram. Bukan karena usulnya, bukan karena mabuknya,
haramnya memang karena zahiriyah. Dalam hal ini dari Imam Syafi'i memberikan sinyal bahwa najis niku setiap sesuatu yang dianggap jember, dianggap jijik oleh syariat, yang dianggap jijik oleh syariat itu baru dikatakan najis. Kalau dianggap jijik oleh manusia tidak berarti najis. Umbel jijik betul-betul. Lah umbel dhewe ora. Iku mboten najis. Walaupun toh panjenengan nganggep jijik. Dahak asalkan tidak dari dalam makhluk kok. Iku mboten najis. Liur kalau memang keluar dari yang atas, kalau dia turun bangkalan itu adalah najis. Tapi kalau keluar dari makan itu najis. Jadi setiap perkara yang oleh syariat dianggap jember, dianggap jijik dan tidak arti yang otomatis ketika dianggap najis, jijik dan haram. Ketika haram dan jijik karena jijik, haram karena zahiriyahnya, tidak bisa menyesatkan sholat atau mencegah dari sholat, mencegah sahnya sholat. Manusia haram dimakan tapi bukan karena zahiriyahnya, tapi karena likurmatiha. Racun itu haram tapi bukan karena zahiriyahnya, tapi karena membahayakan. Itu kan najis. Waktu itu diharam atau dilarang. Botol itu haram karena membahayakan. Kalau tidak membahayakan tidak haram. Makanya wong mangan botol, mangan gelas itu ya orang haram. Asalkan tidak membahayakan. Di segala sesuatu yang mencegah sahnya sholat, yang oleh syariat diklaim sebagai perkara yang mencegah sahnya sholat dan dianggap jember. Wa hurrima alaikumul khaba'is. Berarti najis itu ta'abbud. Karena ta'abbud, cara penghilangannya pun juga doktrin. Tidak cukup hanya hilang, tapi harus ada syarat-syarat yang ditentukan. Itu namanya ta'abbudi. Lain kalau menurut pandangannya ulama Syafi'i Hanafi. Menurut ulama Hanafi, najis itu sanes ta'abbud, yaitu perkara sing jember, dianggap jember. Dan karena ta'abbudi berarti yang penting hilang. Dengan apapun bisa. Nanti akan disebutkan. Mulane kayak gini. Pakaian mari dikencingi terus dipepe sampai hilang bau, warna dan rasa, suci. Mesteran mari kumpulan di terus hilang bau, warna dan rasa, suci. Itu cara mazhab Hanafi. Imam Syafi'i selama tidak dibersihkan dengan air yang suci dan mensucikan tetap gak sah. Suci. Maka sehingga kalau sudah tidak ada najisnya tapi belum menggunakan air yang suci menyucikan, itu nanti disebut najis hukmiyah. Hukumnya najis barangnya enggak enak.
macam-macam najis bahaya utawi najasa ital muskiru almaimu perkara muskil kang mabukaken tapi almae kan cair. Berarti kalau memang di situ tidak muskil, atau muskil tapi gak cair seperti kecubung, nama buatan, banji, ganja, apa malah? Ayo, pil kuplu, ya pil kuplu itu berarti pil yang mengakibatkan daik kuplu. Pil double L maknanya lola, lolo, narkotika, negara akan rusak, negara akan rusak. Kotika ketika pemegangnya hancur. Ekstasi itu semuanya memabukkan tapi tidak cair, tidak cair. Itu apa itu namanya? Jamit keras, maka tidak najis. Kecuali kalau memang asalnya itu cair najis kemudian dikeraskan, itu tetap najis. Paham ya? Di sini najis ini wal muskil al-ma'i. Kendati dari golongan ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan bahwa khamr muskil yang ma'i itu hanya haram saja tapi tidak najis. Haram saja tapi tidak najis. Hal ini karena dawuhipun Allah Ta'ala innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan fajtanibu. Makna rijsun ini apa? Ini permasalahan. Innamal khamru al-musini utawi khamr iku rijsun wal maisiru lan judi. Innamal khamru al-musini utawi khamr wal maisiru lan judi. Oke. Untuk rijsun. Kata rijsun ini ketika dimaknani najis ini akan iskal, akan janggal dengan maisir. Mosok maisir najis, mosok uang hasil dari judi najis, nggak pas. Tapi ketika dimaknani penggawe keji, khamr kok penggawe keji om zakiyahnya kok. Berarti kalau dimaknani dengan penggawe keji, ini berarti bukan khamr namun minum khamr. Mabuk dengan khamr itu penggawe keji, surbul khamri. Nah, rijsun ini kalau dimaknani dengan pekerjaan yo majas, untuk maknani khamr, ketika dimaknani dengan najis ya majas untuk makna maisir. Ketika lafaz ini dalam satu hakikat yang lain majas dan satu hakikat yang lain majas, ini menurut Imam Syafi'i istirat itu dimaknani istirat dimaknani double, lebih utama.
Makanya akhirnya maknanya yo rizun perbuatan keji yo najis. Perbuatan keji yo najis niku khamr. Jadi lek khamr niku nek ngombene penggawe keji, khamr najis. Cuman kalau di dalam maisir ini bukan penggawe keji, bukan najis tapi penggawe keji. Ngaten carane. Al-istirat aula minal majas. Daripada digunakan majas lebih baik mana istirat. Ini sebagaimana dawuh insyaallah. Wa in talaqaha fa'du fala ta'illu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Al-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Tolak itu hanya marratani 2 kali. Setelahnya nolak 2 kali, fa imsakun bima'ruf, silakan kamu jadikan istri dengan baik. Au tasrihum biihsan, atau kau lepaskan juga dengan perlakuan yang baik. 1 kali ku ingatkan, 2 kali ku biarkan. Fa in talaqaha ba'du, kalau ternyata setelahnya 2 kali dijadikan bojo, lah kok sing ditolak maneh. Fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah, maka jangan sampai maka tidak halal bagi suami tadi sebelum nikah dengan yang lain. Kata nikah ini ada 2 makna di dalam syariat. Siji dimaknani akad. Dawuh Kanjeng Nabi isna'u kula sayin ilan napa niku la nikah ila biwaliyin. Ora enek nikah sah kejaba dengan wali, berarti maksudnya akad nikah. Ketika dimaknani akad nikah berarti kalau sudah 2 kali kemudian dijadikan bojo ditolak maneh, tidak halal kecuali sudah diangkati orang lain. Kalaupun belum didukhul. Bisa juga maknanya nikah itu adalah dukhul, satu tubuh. Kalau satu tubuh karena berdasarkan dawuh Kanjeng Nabi isna'u kulla syai'in illa nikah. Ketika ada orang tua datang kepada Rasulullah melaporkan bahwa istrinya dalam keadaan haid, maka ukhillalana ya Rasul, apa yang dihalalkan padaku? Kanjeng Nabi isna'u kulla syai'in bebas. Masih bojomu kan bebas kok kapan wae illa nikah, kecuali wati. Berarti di dalam syariat kata nikah itu bisa diartikan wati, bisa diartikan akad. Kalau diartikan wati berarti ketika sudah ditolak 3 kali tidak bisa kembali kecuali dengan wati. Entah itu diakati atau tidak, pokok sepenting diwati. Kalau kita melihat dari makna nikah niku akad, yang penting diakati walaupun belum diwati. Mazhab Imam Syafi'i yang sangat berhati-hati menjelaskan tidak boleh kembali kecuali diakati dan diwati. Guru, ini istirah, dimaknani double. Ini istirah. Dengan demikian pula innamal khamru wal maisiru rijsun, dimaknani double aja lah. Makna double berarti ya najis dan penggawe keji. Akhirnya khamr itu najis. Lah najisnya karena apa? Kalau khamr itu najis,
khilafan lil Muzani. Kalau cara Imam Muzani khamr niku mboten najis. Balik haram, tidak bisa divonis semua perkara haram itu najis. Mboten dalam bahasa Muzani. Kemudian dikaji lagi, khamr itu apa? Khamr itu al-muskir al-mutakhadha minal inab, yaitu perkara yang memabukkan yang diambil atau dicetak dari anggur. Mulane medisian karani anggur merah yang ini anggur. Lah, ketika ada perkara yang sama-sama bisa memabukkan tapi tidak dari khamr, tidak dari anggur, apa disebut dengan khamr? No. Gak iso diarani khamr. Makanya hal yang memabukkan yang dicetak dari kurma tidak bisa dikatakan khamr. Wong khamr itu al-mutakhadha minal inab, sebab bahasa itu tidak bisa dikiaskan. Bahasa itu tidak bisa dikiaskan. Lalu kalau di sini berarti yang haram itu yang khamr, yang najis itu khamr. Kemudian apakah najis ini bisa dikiaskan apa tidak? Kalau kita berbicara kias aku najis itu ta'abbud, barang ta'abbud itu nggak bisa dikiaskan. Ya makanya di sini yang najis ya khamr saja. Nah, kemudian untuk alkohol, metanol dan lain sebagainya itu tidak termasuk najis walaupun haram. Kalau kita berpedoman bahwa najis itu tidak dikiaskan, makanya kalau tidak bisa dikiaskan berarti kayak alkohol atau barang-barang yang memabukkan yang bukan khamr itu haram tapi tidak najis. Ini seperti virus yang sekarang berlaku apa itu hand saniter. Dan itu kan dari alkohol. Bagaimana? Ya jelas korban itu bukan najis. Tapi para ulama Syafi'iyah saking berhati-hati daripada kita terjebak dalam kesalahan yang mungkin najis mungkin tidak. Kita ngambil khamr apa najis karena mae muskir yang mae yang akhirnya dibiaskan semuanya muskir mae najis. Abu Hanifah enggak. Khamr kok sing najis, kenapa yang lainnya kok di najiskan? Nah, itu. Kalau haram ini bisa haram, tapi kalau nama tidak bisa dikiaskan. Nama itu asli, jadi karena sifatnya sama akhirnya namanya sama nggak bisa. Tapi lek iskar gimana? Karena kewajiban kita dalam agama adalah hifdzul aql, itu haram hukumnya. Tapi yang dibahas di sini bukan haram, najis. Demikian pula di dalam masalah hal-hal yang lain seperti kencing, ini bau najis, ghaid najis, paus. Ini hadis yang menjelaskan tentang najisnya raus. Raus itu ampasnya adalah ampas yang keluar dari manusia. Najis. Demikian pula kencing. Kalau kencing hadisnya yaitu ketika ada Arabi datang pada
aku kencing di masjid dan sahabat akan marah, oleh Rasulullah suruh membiarkan. Setelahnya selesai baru dibilangin kalau masjid ini digunakan untuk ibadah bukan untuk kencing. Tapi oleh Rasulullah dia tidak disuruh membersihkan, namun sahabat diperintahkan untuk membersihkan. Ini berarti kencing najis karena terbukti harus dibersihkan dengan air. Kedua, ketika Rasulullah baru qadil hajat akan istinja, minta diambilkan batu. Karena di Mekah itu angel banyu. Saiki kuatah. Saiki canggah itu air laut yang disuling. Nah, oleh sahabat diambil dikasih buar. Wong jaluk dijupukno. Waktu dijupukno buar. Apa buar? Ora buar dia ora, ya ora buar liya. Buar niku maknane tahi garing. Lalu Rasulullah mengatakan sun najis. Berarti ada dua yang kencing dengan kencangkan tahinya manusia itu sun najis. Kemudian ketika punyaannya manusia itu najis, kemudian punyaannya hayawan bagaimana? Ini ulama berbeda-beda. Apakah najis bisa dikiaskan apa enggak? Karena ta'abudi apa enggak? Kalau yang dikatakan najis itu bisa dikiaskan, tidak bisa dikiaskan. Ya yang najis itu dari manusia saja. Makhraja minasabilah. Dari manusia, yang tidak dari manusia tidak najis. Kecuali binatang yang dihukumi najis. Nah, kalau tidak najis berarti ya di sini ada berpendapat yang tidak najis, kemudian ada mazhab sebelah dalam pengobatan minum air unta. Ya mentol ini kok unta nguyuk apa-apa. Katanya jadi obat. Ya Allah, obat unta. Yes. Kenapa? Memang tidak ada dalil yang menunjukkan kencing unta itu najis. Tapi Imam Syafi'i mengatakan qiyasul laqab, karena sama-sama kencingnya, sama-sama tahu kasrohnya, ya najis semua. Sehingga apa yang keluar dari sabilan untuk ini semuanya najis. Kalau Imam Malik mengatakan najis ini ketika dari binatang yang tidak halal dimakan dagingnya. Dari manusia kenapa najis? Karena manusia tidak halal dimakan dagingnya. Kalau yang halal dimakan dagingnya memperlu. Kenapa? Karena sebenarnya tahu kasar atau kencing itu hanya sebagai sampah yang sari-sarinya telah menjadi darah yang kemudian menjadi daging. Itu kenapa yang jadi daging ini halal? Kok ampasnya najis? Kalau yang jadi daging halal berarti ampasnya yo suci. Makanya dari hayawan yang makbul yang halal dimakan dagingnya suci. Makanya
Kalau dari sini serintil pada suci. Teletong dia suci. Karena hayawannya hal leipiti suci. Benar orang tua. Ini pendapat As-Takhari. Tapi Imam Syafi'i kalau mau tetap najis. Nah, kalau Hanafi bagaimana? Hanafi itu karena keluar dari jalan dua, maka segala yang keluar dari salah satu jalan dua itu najis. Nah, kalau demikian mani bagaimana? Mani ya najis. Loh, kenapa kok mani najis? Karena keluar dari jalan dua. Ini cara Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Dan memang Imam Syafi'i pun sebenarnya tidak ada dalil yang kuat yang mengatakan mani itu najis. Pedomannya Imam Syafi'i kalau mani itu najis, tidak najis, hanya dawuh Allah walaqad harramna bani Adam. Anak turun Adam itu dimuliakan oleh Allah. Kalau dimuliakan berarti masa orang yang dimuliakan bakalin najis tak pantas. Ini satu. Kedua, dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sholat. Kemudian di dalam sarungnya itu ada jubahnya. Kalau sarung nggak punya sarung. Ini ada maninya. Kemudian akan sholat dikerik dengan kuku. Lalu sholat. Ternyata ada mani di situ kok dikerik dengan kuku tidak dibersihkan. Ini berarti menunjukkan mani itu suci. Beda kalau Imam Abu Hanifah mani itu tetap najis. Nah, kenapa Rasulullah banyak ngerik? Ini berarti menunjukkan bahwa menghilangkan najis itu cukup, yang penting hilang. Termasuk dikerik, dibakar, dijemur, itu sudah suci. Oleh karenanya, bagi ibu-ibu yang sangat kesulitan ketika punya anak kecil, hampir setiap hari ngompol di kasur. Padahal kasur itu kalau dikumbah, kalau disuci akan menjadi memet. Akhirnya bagaimana dijemur belakang? Lagi-lagi ketika mazhab Imam Syafi'i, ketika dijemur saja gak suci, yang sih ketika kita gunakan salat tanpa sajadah nusa ora sah. Tapi kalau kita mengikuti pendapatnya Abu Hanifah, asalkan di situ sudah tidak ada bau, warna dan rasa, suci, nggak apa-apa. Ini untuk enak. Rada ana angin solusi bener. Nah, demikian pula muskir al-ma'eh wal baul. Muskir al-ma'eh juga ada yang segar seperti hand sanitizer. Ini tidak najis menurut pendapat ini. Pokoknya hukumnya najis. Apakah kata najis ini kebutuhan bisa diganti dengan yang lain, sabun juga bisa. Ini repot itu najis sih, muar budal najis lecek cacat. Nah, ini bagaimana kita? Kalau kita berpedoman dengan pendapat ini, al-muskil al-ma'eh ini najis, maka hand sanitizer itu
najis. Gimana sholat kita? Belum lagi nanti urusan vaksin AstraZeneca yang dalam prosesnya menggunakan enzim babi, stripsin dari babi. Nah, itu mungkin perlu dibahas, tapi buatan najis suci. Nah, kenapa? Kenapa tidak cabai sini? Wal madhi, termasuk semua perkara yang keluar dari jalan dua yang cair itu najis. Yang tidak cair itu mutanajis. Yang tidak cair yaitu benda padat, contohnya kencing batu. Kecuali kalau batu itu karena kencing yang membeku itu najis. Seperti berak dengan biji sawo, biji sirsak, atau gandum, asalkan ini masih layak umpama ditanam masih bisa, itu sebetulnya najis, namun bukan najis. Maka kalau pemilikan yang dimakan jagung mentah, kompor-kompor itu kemudian keluarnya juga berjagung dicuci lagi dimakan lagi. Awet. Ngerti? Guys. Wal madhi, apa jenenge madhi? Niku najis, madhi niku najis. Makanya sebelum mengeluarkan mani biasanya selalu